sebaik mungkin dengan sebuah usaha. Jadi semua nasi itu dijual. Ku menantimu saban waktu bangkit jiwaku, kau suluh hatiku dengan sinar kudus kasihmu. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Rahmat melimpah, damainya ku rasakan. Ramadan, bulan Al-Quran, mendidik jiwaku, menyuburkan iman. Ku harapkan terus bersamamu selamanya. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Sememangnya kau ku nantikan, hadirmu hidupkan surampi jiwaku. Dan ku berjanji akan ku teruskan semangatku itu sepanjang hidupku. Oh Ramadan. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Ramadan, Ramadan, Ramadan di hati. Ramadan, Ramadan, ku mohon usah pergi. Mohon usah pergi. Teman beserta pengat dan kaum muslimin dan muslimat yang berbahagia. Jadi kita langsung saja ya, kita panggil, kita pun kita terwaktu anak-anak yang mendapat menerima santunan anak yatim dari infak miskin Raudatul Farah Desa Kelana dari tanggal 17 Ramadan tahun 1443 Hijriah yang kita jalankan setiap hari Jumat ya. Kemudian perlu kami sampaikan juga Pak Wakil bahwa acara kita malam hari ini adalah safari Ramadan
rombongan kabupaten ditambah dengan kecamatan, karena kami kecamatan juga melaksanakan kegiatan safari Ramadan. Alhamdulillah malam ini malam ke-6, jadi kami sejalankan dengan kabupaten. Jadi di Bunguran Timur Laut ini terdiri dari 7 desa. Jadi malam ini malam ke-6 kami sejalankan dengan kabupaten, dan malam terakhir malam Rabu di Desa Jeruk dengan rombongan pemerintah kabupaten juga, rombongan Pak Bupati. Terakhir untuk dia malam Selasa malam Rabu. Alhamdulillah kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Kades Kelana, Pak Asmuri dan jajarannya, ketua BPD-nya, pengurus masjidnya, masyarakatnya. Jadi kalau tidak ada kerjasama yang baik antara Pak Kades dengan BPD dan masyarakat, hari dia di Kades Pondok model ya, Pak Wakil Kabu memang lawa di sayang ini. Pak Wakil bisa ke saya, masukkan di sayang itu, letak-letak tempat makan dia, tenda. Ini ambil masuk, ini mau saya melawan, di sayang itu, mantap di sayang itu. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فمن شهد منكم الشهر فليصم. Bapak Salim RT 01 Laman Karya ada? Kita bersama. Izin Bang. Bu, 1, 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari ini kita dapat berjamaah berkumpul di Masjid Raudatul Falah ini dalam beberapa kegiatan. Pertama, buka puasa bersama, sholat maghrib berjamaah, sholat isya berjamaah, sholat tarawih berjamaah, dan malam ini ada sambutan dan saya disuruh, bukan diminta, disuruh ceramah oleh Pak Camat dan Pak Kades Muri. Tadi katanya
Pak Wakil ini lomsuah pidato atau ceramah lama dekat desa kami kalau Pak Bupati lahirnya. Ya boleh buat karena disuruh ya saya ceramah nanti ya ala kadar apa yang saya bisa saja. Tapi nanti saya akan minta ayatnya kalau saya butuh ayatnya dengan Pak penceramah sesungguhnya Pak Haji Mustafa Aziz dan Pak Ketua DPRD Pak Deng Amhar yang banyak hafal ayat dan hadis. Jadi nggak nanya kalau saya butuh. Yang kami hormati Ketua DPRD Kabupaten Natuna, Wakil Ketua DPRD Kabupaten Natuna, dan seluruh anggota DPRD Kabupaten Natuna yang hadir. Ada Pak Rusdi, ada juga Pak Buyung dari Malaka. Dan berbahagia pada malam hari ini hadir juga tokoh kita anggota DPRD Provinsi Kepulauan Riau Pak Hadi Chandra. Kebetulan namun lalu dibuang di warna dengan saya. Tadi foto dulu lah itu kayak anak foto. Ini calon anak aku nih. Dan hadir juga Pak Mustamin Bakri. Jadi ada double min yang diisu-isu kan nak maju nih Pak Jarmin dan Pak Mustamin. Sama-sama min. Ya, nggak apa-apa, politik itu harus sehat. Kita harus saling berbahagia, jangan justru bikin kita susah. Dan yang kami hormati Pak Camat Bunguran Timur Laut beserta seluruh jajarannya, 7 kepala desa Bunguran Timur Laut spesial tuan rumah Pak Muri dan seluruh jajarannya, BPD-nya, Babinsa, Babin Kamtipmas, Bapak dan Ibu para jamaah yang berbahagia, dan rombongan saya. Kami ini ada rombongan saya di dalam daftar dewan itu wakil Pak Jarmin, karena saya wakil. Pak Ketua ini rombongannya Pak Bupati, malamnya harus dikemangkan. Tidak tahu ini ikut sini lah malam. Yang takut pasti sebenarnya. Iya, secara resminya rombongan Pak Bupati jauh ini. Tapi malam ini oh iya, ada Pak Jarmin, ada Pak Mus, ada Pak Candi sini, bahaya juga. Dan rombongan saya nih, saya kalau sebutkan satu-satu ini ramai nih. Tapi yang jelas ajudan bawa songkok minta sumbangan rombongan ini. Masa tak ada benda yang ditinggalkan di masjid ini? Nah, karena lihat tadi tong tak dijalankan. Nah, songkok juga. Karena kalau tong Pak, kalau tong tadi masuk kan pernah dia beli kecil, nah, itu kenangan. Tapi kalau songkok itu agak nampak dia merah, hijau, biru. Bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, beda rombongan itu ya, rombongan rendah. Nah, Pak Jarmin, Pak Ketua. Bapak dan ibu-ibu yang berbahagia, ada berbagai atau beberapa tipe atau kelaku orang menghadapi puasa. Pertama, ada orang yang sangat berbahagia dan bergembira ketika mau menyambut dan menghadapi puasa, sehingga dari Rajab, Sa'ban dengan berdoa, sudah latihan puasa sunat, sudah latihan sedekah dan segala macam, karena supaya di saat bulan Ramadan ini dia terbiasa menjadi orang yang bergembira. Bagaimana begini sana? Ya, ada 3 model, ada beberapa model orang menyambut puasa. Satu adalah orang yang bergembira ria, bulan puasa ini. Saya harus siap-siap, ambil kayu api, siap ikan salai, dekat pak ginting rumah tuah penuh sagu, berkos gula. Karena selama bulan Ramadan dia berjanji saya tidak nak kerja
dia cuma nak ibadah 100%. Karena apa? Karena selama 1 bulan ini semua menjadi bonus. Ya, dan nak kerja. Semua benda kita capai, tidak ada pergi, tidak ada perlu pergi melawan, tidak ada perlu pergi kebun sama sebulan tu full. Dia nak ke masjid, rumah masjid, sedekah ada orang tak puasa. Ini orang yang bergembira. Karena kata Rasulullah, nah ini Pak Semita ayat hadis dengan Pak Mustabasir. Seandainya umatku tahu hikmahnya Ramadan itu, maka pasti dia akan berharap seluruh sepanjang tahun itu adalah Ramadan. Hah? Dapat sama berarti 88 benar. Ya, kan lebih di atas ramah malam di rombongan. Ya, jadi kata Rasulullah, seandainya umatku tahu hikmahnya Ramadan, dia pasti berharap tiap hari Ramadan. Mudah-mudahan kita seperti itu. Mudah-mudahan kita berharap sepanjang tahun Ramadan, maka ketika mau Ramadan kita bergembira, berbahagia. Senang Ramadan datang, lalu mentagi puasa nih Pak. Kadang dah ada awal puasa nih. Kadang panas-panas macam ada awal puasa. Berbahagia. Tetapi di dalam kenyataan banyak kita yang tidak berbahagia. Justru yang berbahagia orang-orang kedai dekat pasar. Berapa? 882. Iya Pak. Siapa tak begitu ibu ni? Ibu nak tidur mengasih. Itu ibu. Nah, orang sedekah ikhlas. Sikit, saya buat setambung ni kalau ni. Sikit aku cek kanan. Jadi Baju lah. hitung, Hitung orang. ya. Tapi hari ini yang berbahagia orang-orang yang jaga kedai di pasar. Nanti ni kamu, Pak Rodia. Kami ni Pak berharap orang Melayu juga Islam ni puasa sepanjang tahun. Mahal. Kalau puasa Pak, benda kami yang dok laku tu jadi laku semua. Kaleng longan susu mentah yang lah berkarat yang dok laku di luar Ramadan, bulan Ramadan kena beli. Kata orang di pasar. Jadi yang bergembira tu mereka berharap berdopat sepanjang tahun Ramadan di kedai kami ini laku. Jadi yang bergembira itu mereka. Mahal. Ternyata orang Islam ini justru di bulan puasa yang diharapkan berhemat, yang diharapkan mengurangi segala hawa nafsu, justru di bulan puasa ini justru belanjanya lebih banyak. Pemerintah malah bingung menyiapkan seluruh kebutuhan bahan pokok untuk menghadapi puasa. Jadi terbalik. Harusnya Ramadan ini orang makin berhemat, artinya belanja kurang. Kebutuhan kurang karena makan 3 kali jadi 2 kali. Tapi dalam kenyataan pemerintah dipusingkan saat Ramadan kebutuhan barang pokok itu justru meningkat. Dan hari ini sampah terbesar di bulan Ramadan di seluruh Indonesia adalah sampah sisa makanan. Padahal justru bulan puasa ini kita berhemat makan. Jadi Pak Camat tidak usah pening, tidak usah dihiraukan kalau makanan menyambut orang berbuka itu bukan nyaman sebenarnya, tidak usah. Kita memang justru harus dibiasakan untuk menumbuhkan empati kepada fakir miskin yang memang ada. Kita ini masih ada menunggu buka lauk segala macam ada. Tapi orang miskin ini nunggu ini tidak jelas, nanti tidak ditunggu. Kita menumbuhkan rasa empati ketika puasa. Kedua, ada yang kelaku dia nak Ramadan, nak biasa je. Tidak ada masalah. Tetap nyelam. Dia tetap kok. Kalau dia orang masjid ke. Kalau sana cuma pergi Jumat. Tidak ada. Jadi antara Ramadan dan tidak ada bedanya.
lama ya, santai ya. Ada lagi yang model justru risau, nggak puasa lah. Aduh, sejak kalau kiamat sih jadi parti ekonomi payah, puasa pula. Ekonomi dah payah nih, gaji lambat, TPT lambat, puasa pula. Risau dengan puasa justru. Ya, ada yang model. Mudah-mudahan kita yang ada di sini semua adalah orang-orang yang bergembira dengan datangnya Ramadan itu. Bapak dan Ibu yang berbahagia, memang kita perlu kembali merenung sesungguhnya benda puasa itu. Ya. Untuk apa kita berpuasa? Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi diwajibkan kepada kita di berpuasa seperti orang-orang dulu. Untuk apa? Mudah-mudahan kita bertakwa. Takwa inilah yang diharapkan. Karena orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang bertakwa, bukan wakil bupati, bukan ketua dewan. Tapi kalau wakil bupati dan ketua dewan yang bertakwa, dia akan mulia di sisi Tuhan. Ya, tapi kalau kita tidak bertakwa, ya kita segala macam benda tinggi jabatan, kalah dengan orang yang bertakwa tapi tidak tampil di permukaan. Karena yang dinilai Allah takwanya. Makanya puasa ini adalah salah satu bonus yang Allah Ta'ala beri supaya kita mudah mencapai takwa itu. Maka diberi pahala di hari biasa mungkin 10, di hari Ramadan 100. Maka malaikat tuh kalau kita dapat ilmu malaikat tuh lah haji semayang, lah cepat semayang, cepat sedekah. Karena memang hadiah itu hadiah itu surga. Sama ibu-ibu kalau ada orang tanding yang hadiah besar, anak dia halal surga lagi kisah kok tanding cepat si hadiah besar. Itulah malaikat kepada kita di bulan Ramadan ini. Maka kalau kita gendong anak malas, lagi gendong hadiah macam-macam, malah kita gendong anak rajong. Itulah malaikat lihat kita. Kalau kita malas semayang, malas bekas segala macam. Maka orang dulu cari siapa saja yang mau berbuka di rumahnya. Karena ngajak orang berbuka, pahala berbuka itu dapat kita semua. Pahala dia tidak berkurang. Maka orang dulu cari, buka makamannya, supaya mendapatkan pahala itu. Hari ini kita layan tak? Mohonnya juga buka gratis, mana juga buka bersama. Kita nak nyari buka gratis, nak bagi pahala ke orang. Jadi saya baru bantu Pak Jokowi larang kalau buka bersama. Buka bersama tu kata habis buka bersama, tanya Allah ke kenyang, tengah maghrib lupa. Buka ke hotel, restoran, tengah maghrib lupa. Nanti isu dah tenggelat pula, terawih dah sesuai. Karena lupa boleh tidur. Dulu. Jadi orang dulu bekerja-kejar cari siapa nak buka, diajak buka ke rumah dia. Buat lambul banyak-banyak disedekahkan ke masjid, ke rumah tangga semua. Hari ini kita buat banyak-banyak, kita dijual kan? Jadi kalau dijual ni untung mungkin secara uang, tapi banyak mungkinnya di bulan Ramadan ni. Karena menjelang berbuka itu adalah waktu yang paling afdol berdoa. Dia dapat beri, ya? Tapi kita tercancang diam kat tepi meja nunggu tamu. Mudah-mudahan sambil berdoa juga. Nanti bukan lagi buka maghrib selesai, kita masih tercancang untuk nunggu kaki ambil tamu yang dah habis. Nanti saya masuk ke nomor rupin malam ni. Jadi tadi waktu Ben nak berdiri, saya anggap termasuk balik saya sudah cukup Ben. Bersempat saya senang dengan rajong, jadi tak cerita kan. Jadi Bapak tu minta maaf saya kan, nunjuk balik saya. Jadi itu orang-orang dulu yang harus kita contoh, dia berani tidak bekerja selama 3 bulan musim utara dan berani tidak bekerja selama 1 bulan Ramadan. Tapi kita ini saya tidak berani Pak.
berjual nak angin makan Ramadan. Tapi ternyata waktu raya duit saya dah lebih banyak dari almarhum ayah saya dulu dah kerja. Terus hari ini setiap saya dah umur 56 tahun, mungkin paling tidak anggaplah saya mulai habis puasa itu umur 15. Artinya lah 41 tahun. Apakah ada arah-arah saya dalam waktu kali puasa itu menuju kepada takwa? Gaya-gaya diisi. Ya. Yang lain cek kok. Ada tak gaya-gaya menuju kepada takwa itu? Kalau tidak sia-sia puasa kita ini seperti kata Rasulullah, hanya dapat lapar dan haus puasa, jadi dapat mendelai. Jadi kalau ibu-ibu hanya dipakai untuk diet. Jadi kalau temu kawan dah turun 3 kilo kau. Temu kawan dah turun kilo, nak tirus ni pipi kawan. Itu yang dibicarakan, bukanlah buat pencus ngaji, bukanlah buat enggak itu. Sibuk beli timbangan semua kata tilawah, habis sahur timbang, sebelum buka timbang. Banyak. Karena saya ini kan di leleng-leleng Italia. Jadi jangan sampai nanti puasa kita hanya mendapatkan lapar dan haus. Dan ini adalah penggalan 10 hari kedua. Saat apa? Saat pengampunan. Maka kata Rasulullah, sangat rugilah umatku ketika dia bertemu Ramadan tapi dia tidak mendapatkan ampunan Allah. Rugi Pak, rugi besar kita kalau sampai di bulan Ramadan tapi tidak dapat ampunan. Apalagi lah 10 kali ketemu Ramadan tidak dapat ampunan. Ada ciri-ciri orang bertakwa. Ya kalau nak dites bukan dites, dilihat. Lihat ke saya habis puasa di kiri mana ada tak arah ketakwaan. Misal sebelum puasa temu anak alos dan yang puasa nak merajok dia, temu kain hitam sikit dengan hati dia. Ketika sebulan Ramadan ada tak perubahan? Yang tadi ketemu anak alos nampak dia menjadi sayang. Yang tadi kalau lihat tukang tertawa sikit lalu hati dia berubah menjadi lain. Yang tadi dia suas sedekah tiba-tiba jadi rajin sedekah setelah puasa. Yang tadi dah suah ikut gotong royong, dah suah segala macam, jalan dah melumpur segala macam, dah gotong royong, nunggu proyek, tiba-tiba habis Ramadan, ya tutup ayo semen jadi sikit. Ada perubahan-perubahan yang harus nampak, karena Rasulullah itu berharap umat Islam itu hari ini harus lebih baik dari kemarin dan besok harus lebih baik dari hari ini. Jadi tidak ada standar, Mas. Sama jangan tanya puasa no, puasa ni, puasa esok, sama saja. Merugilah kita. Jadi kalau nanti menunggu puasa kita justru duit lebih banyak, duit laki habis, duit ayah habis justru di bulan Ramadan, nah itu boleh-boleh cek ke puasa kita. Ya, kita tidak berhemat, tidak akan tumbuh rasa empati itu. Dengan tetangga masih tetap kasar, ya, tetangga susah dan peduli, kan tidak ada hasil Ramadan kita. Oh, setengah 8. Jadi Ramadan ke Ramadan tidak ada. Ramadan ini adalah salah satu cara Allah Subhanahu Wa Taala untuk membuat kita mudah masuk surga. Jadi kalau temu Ramadan sampai tidak masuk surga mau gitu. Apalagi ada satu malam nanti, pada malam-malam ganjil 10 terakhir, ada malam Lailatul Qadar. Mudah-mudahan kita semua yang ada di sini mendapat malam Lailatul Qadar ini, supaya amal kita bertambah. Dan Allah Ta'ala sangat sayang kepada kita, maka nanti di hari-hari lain di luar Ramadan pun Allah beri 3 perkara ketika mati anak Adam, terputus seluruh amal ibadahnya kecuali 3 perkara.
Kenapa diberi 3 perkara ini? Anak soleh, ilmu bermanfaat yang diajarkan, dan amal jariah. Untuk apa Pak Tuan? Untuk apa Pak Rusdi? Karena Bapak dan Ibu-ibu, kenapa 3 hal ini penting sekali dalam kehidupan kita? Usahakanlah punya amal jariah, usahakanlah punya anak yang soleh, usahakanlah punya ilmu yang dibagikan kepada orang lain. Harus setengah mati melakukan ini, terutama di bulan Ramadan ini. Bahal, karena ini benda yang paling strategis dan paling penting setelah kita mati. Kalau mengusahakan rumah lawa, mengusahakan mobil, mengusahakan jabatan, mengusahakan anak laki bini lawa, sampai menghabis-habiskan waktu, sampai lupa sembahyang, apa tidak benar Pak? Bini lawa itu kadang habis waktu untuk menguas bini ini. Waktu kita mati, dia paling belum nelpon Pak RT. Pak RT, laki saya dah mati. Bila baru dah berdapat dana magiti ke Pak RT, sibuk dengan uang. Padahal kita selama-lama ini berhabis-habis nak uas itu, sampai kadang dah kisah yang maghrib, tidak ini untuk batu, nyari supaya bedok, dia nak beli bedok glowing. Ya. Sama kat ini, setengah mati buat laki, tak tahu begitu kita mati. Laki nelpon Pak, bini saya meninggal. Pikiran dah ada, ada tanya lain lah. Usah sampai berapa waktu untuk anak seperti itu. Rumah yang besar, kita mati, dia tidak bergerak selangkah pun, kita yang keluar dari rumah itu. Mobil lawa harus di, waktu kita mati, Pak Awi, dia cukup anak-anak hidup naik mobil lawa. Kita kena mobil jenazah yang nak pegang. Ada kita sekarang mati berkumpul duit sampai lupa segala macam. Ya. Tapi ini kata yang buat kita sampai lalai dengan waktu-waktu ini. Tapi yang 3 perkara tadi untuk umat. Ketika kita mati, kita hidup ini cuma 60-70 tahun, jarang sampai 100 tahun lebih. Ketika ada amal jariah yang pahalanya terus-menerus jadi sampai hari kiamat, dari kita mati sampai kiamat itu berapa tahun? Kajian ini berapa tahun? Nah, yang mati berapa ribu tahun yang lalu itu masih belum kiamat, dan berapa ribu tahun. Ketika selama ribuan tahun menunggu hari perhitungan itu, kalau ada pahala yang terus mengalir, kalah degil kita selama 60 tahun hidup tadi, tertutup. Kalau selama hidup dari kita kecil, tapi ada amal jariah, ada anak wakaf itu untuk masjid segala macam, atau ada anak yang kita masuk pesantren yang habis Quran, pahala mengalir selama ribuan tahun itu, tertutup dan degil kita, tertutup dan kejahatan kita selama 60 tahun itu. Begitu hari perhitungan kejut kita, dakwah itu degil, berharap masuk sendiri. Ternyata ada pahala yang mengalir. Selama sama juga dengan sebaliknya. Ketika kita meninggalkan dosa jariah, ada benda yang terus mengalir. Karena misalnya bupati kami ada kebijakan kami, misalnya buka kafe dodol buat usulan, 60 tahun, 70 tahun kami buat pahala ini habis oleh dosa jariah. Sama. Maka ini adalah benda yang penting strategis yang Rasulullah sampaikan kepada kita, yang kita harus berusaha setengah mati untuk mengadakan 3 perkara itu. Sesuai. Tidak ada rumah ke akhirat, tidak benar Mbak. Itu tidak ada mobil, itu tidak mati. Jadi jangan membuat standar kebahagiaan kita itu terlalu besar. Nak bahagia kalau ada mobil, kalau ada rumah lawa, cukup aja ada makan ini segala macam. Karena kalau kita tidak ada mobil, tidak mati. Kita tidak jadi wakil bupati itu tidak mati. Tapi kalau kita tidak makan, Pak, jadi nikmat terbesar itu jadi nikmat terbesar, usah tinggi-tinggi standarnya. Dan Bapak Ibu, kita harus pening hari ini. Kami dan Pak Bupati menggerakkan Masjid Agung menjadi Islamic Center dalam rangka untuk
kegiatan memakmurkan masjid. Bahkan memakmurkan masjid karena sholat ini adalah hal yang paling penting di dalam kehidupan kita. Karena kemungkaran-kemungkaran lain kadang-kadang kecil saja nilainya, Pak. Tapi ketika kemungkaran tidak sujud kepada Allah Subhanahu wa taala, itu kemungkaran terbesar. Maka inna sholat tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Kenapa? Kalau kita sudah sujud, kita sudah bebas dari kemungkaran itu. Allah Ta'ala marah dengan mungkaran yang sujud itu. Iblis yang tidak sujud dengan Adam saja Allah laknat, apalagi kita tidak sujud dengan Allah. Jadi maka orang tua mari dia nanti kita dikira yang tengok soyang. Kalau lagi dia lagi lain lah, hidup soyang dikira dulu. Sholat itu kunci. Jangan terbalik. Itu kamari itu buatnya kalau mau baca kajian soyang dimanjal tingkat mau kan. Bukan dulu yang penting soyang. Moyang ini adalah pokok untuk benda lain kita dihitung oleh Allah SWT. Jadi ya pada bentuk kehoyang ke soyang kan dapat hitung kebaikan itu, Tuhan dapat hitung. Jadi semoyang penting. Dan sholat itu mencegah perbuatan keji, Pak. Jadi kalau sehari semalam ini kita selalu buat dosa segala macam, ketika sholat berhenti buat dosa itu, ketika kajiannya hilang ke dalam 5 waktu, ya. Maka itu bisa mencegah. Dan sholat ini, Pak, hampir sulit. Kalau kerja lain, saya sebagai wakil bupati bisa sambil kerja sebagai wakil bupati masih dapat dekil, pegong sekretaris, sulit masih dapat. Tapi kalau semua yang sendiri tidak kuat, kan? Juga kalau semua yang ambil nanti sih, kan? Karena cuma perempuan terbaukan. Jadi risaulah kita ketika orang tidak sholat. Maka jemaah tabligh itu sampai gitu ke orang, subuh orang di masjid 2-3 hari untuk membiasakan. Jadi alhamdulillah malam ini ada anak-anak kecil, ada anak-anak remaja yang ke masjid. Artinya masa depan Islam di Kelanya ini cerah. Tapi kalau yang datang ke masjid ini cuma orang top apa itu? Tuel, ompong, penhidup. Top. Kalau cuma orang top ini datang ke masjid, tidak ada anak Allah, tidak ada remaja, maka Islam di daerah itu suram. Masih penerus tidak ada. Tapi malam ini insya Allah ini akan cerah. Maka orang dulu dibuatlah berbagai hal-hal yang menarik ke masjid itu supaya anak-anak di masjid. Di masjid itu pasti bawa tambul. Kalau malam kawin bawa tambul untuk mancing anak Allah. Anak Allah kan biasa Allahu Akbar. Kita lupa Bismillah, kita baca bagi makan tambul. Nanti waktu kan sujud terakhir nak salam dia dah tunjuk kat semua. Tidak masalah. Daripada dia degil semua buat. Daripada dia degil semua dipihak, dia degil dalam masjid. Daripada dia main HP kat luar, dia main HP di sini. Kita ni kan kadang anak-anak tak halau. Kau ni ngacau kan nak musuh. Ada isi anak tu itulah bentuk musuh nunggu. Nak dengar anak itu. Tidak wajib. Saya rasa isi orang misal pun tak usuk tu. Tapi begitu usuk nak usuk ni. Ngadu ngeli tu. Ayo anak misal semua. Ya, tak apa. Jadi Allah Ta'ala memberi perumpamaan kepada 2 hewan yang berpuasa untuk kita mengambil iktibar atau mengambil contoh. Kita ni masuk dengan puasa model ber. Satu, Allah Ta'ala beri contoh ulat berpuasa untuk menjadi kupu-kupu. Ya, ulat masa ada kelompok puasa menjadi kupu-kupu. Berapa hari? 40 hari lebih dia. Dan untuk ular berpuasa nak ganti kulit. Ular sebelum puasa dia makan benda cemik-cemik, jalan kat tanah, licak-licak luek, ya, kat sampah, itu ular. Terus dia berpuasa selama puluhan hari dan pompong di press, dia lahir menjadi seekor kupu-kupu yang lebih lawa, tidak lagi jalan di tanah, terbang ke sana kemari, makan dia bukan lagi benda yang kotor tapi serbuk sari bunga, madu dan segala macam.
sama-sama gitu. Selalu lah kami ini Pak. Semua hubungan keluarga, Pak Ustaz, yang Jarmin, Pak Amhar, ada hubungan keluarga, sudah sahabati. Kalau jatah jadi, tak jadi. Kalau tidak, saya mau bawa duit jadi. Ambil tumpah tu. Kupu-kupu Pak. Kupu-kupu. Jadi itu masanya ulat menjadi kepompong. Ulat sebelum dia berpuasa makannya di kos, jalan seberbit dengan sebelum puasa dia ganti kulit menjadi ular baru. Tapi makan. Jadi kamu saya Pak. Kadang deh. Jadi orang buat harus tahu bahwa orang laki ini suka tu kedai kopi, suka tu terus tahu. Kerana dia pergi kedai kopi, orang muat kedai kopi tu dengan rusapan dia atau kalau gaji pak dari lilit sikit. Makan tu bang, minum tu bang. Tapi kalau balik ke rumah, jom bang ibu boleh, tahu duit tu. Mana orang nak balik ke rumah? Sudah tu awak ke rumah nyambut. Bukan lawan-lawan apa nyambut pakai daster lah buruk, rambut bucon masuk mana kawan tu boleh. Jadi ini contoh berhalaki bodok nuki sinon nabi tu. Tapi kalau awak di rumah kita boleh, tapi nombor bang, hangat, kopi. Di tadi ada saya buat cucu atau mana, pasti ada boleh. Saya di rumah ngopi Pak, di rumah ngopi. Karena kalau saya boleh bikin saya siap semua tambul bila saya suka. Nanti saya bengkek kan ini jadi dia dapat buat tambul segala macam. Yang ini bengkek bukan ramah. Nelpon yang ini lo sibuk deh. Ini orang dia jom. Ini pilihan kami lagi. Dua. Dah apa ni masuk. Tapi ketika puasa kita mengikuti tuntunan Rasulullah, pastilah ada perubahan seperti ulat berpuasa menjadi kupu-kupu. Kita tadi dia semakan tulis kantu yang jelas, kita selesai puasa tidak lapdok. Kita tadi tidak tahu mana anak muda orang, mana anak muda kita dah puasa kita dah tahu. Ada perubahan dengan tetangga selama ni dia tak peduli, dia dah puasa dah kita berapa ya. Lihat anak tetangga mungkin tiap hari nangis, lalu lupa-lupa muka. Kalau ditanya berhal, ni gili tetangga susah, jangan tanya, boleh nak posisi kayak bang. Tapi gili tetangga beli mobil sibuk je. Beli mobil apa tu? Boleh dia pergi balik, dia mobil. Tak mungkin ada. Ini kepedulian yang harus. Kalau dia senang itu alhamdulillah. Karena sesama mukmin ini, Pak. Jadi orang berpolitik pasti kami santai saja. Karena orang mukmin ini dia harus seperti dua tangan, dua telapak tangan nih. Yang ini luka, yang ini nolong bibit tadi, yang ini bebok ini seperti sawah jelas, tapi salah satu usaha itu ini jatah itu ini tangan nih sudah tayo kopi gani doa bisa salah, tapi itu gembira tepuk sama-sama. Jangan lupa telinga dia sebagai rumah tamu muda suah yang ini nggak bisa kopi lagi dan nak temu datang kita sampai nanti lama lagi apa? Tuwe. Tidak ada telinga di nulung, masih tangan di nulung. Jadi dalam mukmin itu jadi macam dua telapak tangan, jangan jadi macam dua telinga. Cuma nak ngatur orang, salah orang, anu orang, dari kita itu ada bantu ya. Kamu seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita selesai puasa ini menjadi puasanya kupu-kupu. Ya, tapi untuk seperti itu semuanya harus mengikuti tuntunan Allah dan Rasulullah.
Semua harus berilmu. Karena beragama ini kalau tidak berilmu jadi macam lucu-lucu, banyak lucu-lucu. Ya, saya ada cerita. Kami kampanye tahun lalu. Suatu tempat saya cerita, tempat yang dari Kapur. Dan orang itu pun dari Kapur. Kode etik. Tapi cerita disampaikan. Jadi pas kami kampanye adalah penceramah. Kita kalau sholat, walaupun sholat sir, ya, asar, zuhur itu, sholat berbocor kuat. Tapi harus ada beberapa hal yang kita bocor agak kuat sampai dari diri kita sendiri. Misalnya, mandi jawab, takbiratul ihram, al-fatihah, selawat, tahiyat ini, dan salam. Maka sebelum kami dari lalu praktek ya Pak. Praktek ulang balik kuat. Ya, kami dulu pada waktu tahiyat. Nah, ini kami dulu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Anggur ni sudah mati dia waktu pelah ni waktu dah tahiyat tu. Ini semua yang itu ikut dari ilmu. Solatnya harus ada ilmu dia. Kalau pakai ilmu, dosa semua Allah. Belajar. Datang ke masjid ini, ada Pak Imam belajar. Ya, bukan ini kan bonyoknya ini yang nak bergabung untuk ilmu bid'ah. Tidak usah, itu semua ada dalil. Kita tinggal pelajari saja karena nanti dalil kita ni Yuci Yasin nama. Nanti dalil kita kenduri perkuat saja itu supaya ilmu kita menjadi kuat, supaya kita yakin dengan apa yang kita lakukan. Dengan ibadah isi ilmu, kena orang kamu bid'ah lalu berhenti ya. Kena orang kondisi dasar lalu berhenti ya. Ternyata ada dasar. Harus berilmu, ya. Jangan ada ilmu Pak. Ada orang di Sarawak, orang Dayak Iban masuk Islam. Belajar. Jadi kata Pak Imam, nanti kau kalau sembahyang Abdul takbiratul ihram Allahu Akbar. Ini bawah telinga. Nih, Allahu Akbar. Goyang Allahu Akbar. Lah pagi tiba-tiba Allahu Akbar. Sebelum ni sebelum Allahu Akbar. Intip bahasa tangan ini kita sebelum yang sebelum bawah telinga sebelum kat pinggang. Kali diintip rupa telinga ada Iban tu kan panjang digulung lalu gerak sampai ni. Kerana tadi kamu ada bawah telinga harusnya maka tingkat Allah Akbar. Jadi ilmu pun harus selesai lah. Untuk ilmu itu jangan tanggung-tanggung. Terakhir kita untuk ilmu cerita terakhir saya tutup dengan jam 10. Ada satu kampung yang lah temu satu walu, mungkinlah pernah temu, saya ingat itu. Ada satu kampung yang tidak ada lalu ada tinggi agama, sehingga Pak Muri sebagai kades, tapi kan kampung ni Pak untuk nama Pak Muri sebagai Pak Kades panggil guru gua musuhan. Anggol lah Pak Kades main, anggol. Tolong Pak Imam, tolong ajukan kampung ni agama. Ini disendiri, oke saja. Dikumpul-kumpul ada dapat 40 murid untuk belajar agama di kampung ini. Maka Pak Ujang main pun tiap hari ngajar orang yang ngaji dan segala macam tentang hukum-hukum fikih segala macam lah. 3 bulan tu sampai tasawuf apa sampai ikan sikit-sikit. Setelah 3 bulan Pak Kades tu Pak Imam, oh iya kan anak bandar itu Pak Imam puas kita sedang tes bacaan nama tak soal. Kata Pak Kades, Pak Imam keluar tu saya dengan tes anak murid ni. Dalam murid yang 40 tadi Pak, ada yang surang jawab datang. Kerana dia kerja laut, dia kerja ngair, dia kerja camp, dia kerja nyelam, sehingga orang ngaji kalau tidak ada. Maka waktu ngetes, Pak Kades ngetes, saya nak pakai bahasa isyarat kerana diorang adalah belajar tasawuf. Pak Imam membuat dia. Saya ada 3 pertanyaan dari Pak Kades. Saya akan tanya sesuatu dengan bahasa isyarat dan kau harus jawab dengan bahasa isyarat. Maka yang pertama dari Pak Kades,
Dari 40 orang ngomong tidak dijawab. Maka yang jawab datang tadi Pak langsung angkat tangan. Dijawab nih. Dan Pak ada mending ditanyakan terus sudah datang ngaji terus datang bisa jawab nih. Jangan-jangan ngaji tempat lain waktu tidak begini. Oke. Yang kedua kata Pak Kades. Masih yang jawab datang kalau saya jawab. Tol. Bukan kan nulis pun ini Pak Hadi itu yang dapat jawab nih. Tol tu lah. Buatlah ilmu pada jawab datang. Oke, yang terakhir. Nanti Pak Ade. Dia Bapak yang jawab apa? Pak Imam langsung Ade. Mending awak tanya yang gitu jawab datang. Tapi berarti yang dapat jawab nih. Mending apa ya? Saya tanya yang senang-senang jawab Pak Imam. Yang benar-benar dia saya ini yang udah dasar-dasar Islam katanya. Jadi yang awak tanya ini dijawab gitu. Ya, saya tanya rukun Islam yang pertama ini benar. Ya, dia jawab 2 kalimat syahadat. Oh, tol pula. Oke. Terus yang tadi awak tanya konti-konti itu yang dijawab kan nih benar. Ya saya tanya siapa yang menjadikan langit ini? Dijawab yang menjadikan langit ini sama yang menjadikan bumi ini dong. Kok kena nih? Ditahan apa mana di baju ni? Dia malah mikir-mikir. Menjawab mana di imam lain di baju datang. Oke lah, yang terakhir yang Bapak kamu kunti-kunti nih dijawab kunti benar. Ya saya tanya, kenapa di bumi terus ada kehidupan berputar, orang hidup mati siang malam? Karena ada kekuasaan Allah di atas aras nih. Pak. Hargai ilmu nih. Sudah dikaji ya. Tapi Pak Imam nih bin masih yakin, aku tak yakin anak ni dapat jawab ni. Maka bin seru weh. Nah contoh ilham pada ngaji lah. Gun nak bisa nak mengenal ada. Gun sini gun. Mending Imam. Kau ni kan jago datang ngaji. Ya. Tapi berapa dapat jawab soal yang ditanya pada saya? Ya, dia kan tanya yang sehari-hari, Pak. Ya, saya dapat jawab, katakan kehidupan. Oh, yang ditanya kau jawab itu benar. Ya, dia kan tahu saya kejelau, kejekan. Dia minta siko, dia kasih siko dulu sini. Oh, ini ada hubung nih. Lain. Jadi yang waktu pintanya kau ni kau jawab ni tu, pintanya kem kau tu ada atap no. Oh cuma kena atap lantai kan di sini. Oh, ini hubungan tapi terus yang terakhir kan waktu pindah buku ni kau jawab ni tu benar masalah. Pak Imam tahu enggak? Tadi dia kan minta ikan saya situ sebiji pun Pak. Tiba-tiba dia nak aku 5. Jadi setiap pengajian, setiap kelas, setiap ceramah, setiap pelajaran, tidak semua orang, tidak semua orang mendapatkan ilmu dan pemahaman yang sama. Jadi ini saya cerita di Polek ini masing-masing beda-beda. Maka orang dulu ajarkan anak-anak ini sebelum dibuka, sebelum mulai belajar, sebelum ngaji, baca dulu penerang hati. Ya, baca dulu penerang hati, Rabbi Sholli, Datuk Rabbi Zidni ilma warzuqni fahma. Supaya kita dapat ilmu beserta pemahamannya. Supaya tidak jadi nukil, bukan naik itu ini kita ngaji lain pun pula. Ilmu dia putih ya. Dan mubah ni nyampai ni tidak pakai penerangan, tidak masuk di dalam jiwa karena wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ilmu itu Allah Taala yang punya, bukan kita yang punya. Maka meminta Allah Taala supaya ilmu itu masuk meresap ke dalam jiwa dan dada ini, mendapatkan pemahaman yang betul. Dan di bulan Ramadan inilah kita mudah mendapatkan hikmah dan berkah ilmu. Dan sumber ilmu adalah Al-Quran. Apapun yang berhubungan dengan Al-Quran menjadi mulia.
Bulan Ramadan ini mulia karena diturunkan Al-Quran di dalamnya. Jadi ada bacanya. Dan kalau kita nak mulia, dekat-dekatlah dengan Al-Quran ini karena dia kalamullah. Mungkin malam ini sudah dapat saya sampaikan. Terima kasih atas semua perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Tapi saya yakin paling-paling yang diingat di ujung tadi. Ulah, buku-buku, nangan, ya, benda apa. Menjadi semangat kita nanti belajar betul-betulnya dengan Pak Mustafa Sih, dengan Pak Jimain, dengan Bohori, dengan Prima, Pak Saminan, lojo semua agama yang betul secara hukum. Saya penceramah yang bukan dasar ilmu agama sehingga saya memberi motivasi saja. Bagaimana kita harus memenuhi masjid ini, memperbanyak masjid, rajin sembahyang, rajin ngaji, dan kami dengan Pak Bupati sebagai pemimpin mengajak sedapat mungkin supaya kami memenuhi masjid di tingkat kabupaten. Kami minta Pak Camat memakmurkan masjid tingkat kecamatan dan Pak Kades memakmurkan masjid di tingkat desa, supaya seluruh orang Natuna masjid ini, supaya kita mengarah kepada walau anna ahlal qura amanu wa taqaw la fatahna alaihim barakatin minas samai wal ardh. Ketika penduduk ini pelan-pelan berusaha beriman dan takwa, niscaya Allah akan limpahkan berkah di langit dan bumi. Kalau ada berkah, kebaikannya bertambah-tambah, APBD kemungkinan akan besar kembali, gaji pun akan cepat kembali, ekonomi akan cepat kembali. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Dan tolonglah pada Allah dengan sabar dan sholat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Saya tak 1 juta jadi 1.800.000 ketua sejen apa?